Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah kebijakan dan inovasi pendidikan yaitu Ibu Dr. Cucung Sunaingsi SPD MPD yang telah berkenan hadir pada perkuliahan hari ini. Izin memperkenalkan diri, saya Acep Jupiter dengan NIM 2304555 sebagai moderator pada presentasi hari ini. Dan tentunya saya juga ditemani oleh teman-teman yang hebat dan cantik yaitu Happy Sri Rahayu dengan NIM 2301538, Denis Khalifa Khaironisa dengan NIM 2310882, Galih Nur Nopilia Sumarni dengan NIM 2305927. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada rekan-rekan saya untuk memulai memaparkan materi kelompok kami. Terima kasih. Baik, teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian proses kebijakan pendidikan yang dimulai dari kata proses. Nah, proses itu adalah serangkaian tahapan atau langkah-langkah yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pendidikan, proses mencakup beberapa aspek penting, seperti kegiatan belajar mengajar, yaitu interaksi antara guru dan siswa dalam menyampaikan dan memahami materi. Lalu ada evaluasi, penilaian terhadap hasil belajar siswa guna mengetahui tingkat pemahaman mereka. Dan pengembangan kurikulum seperti perbaikan dan penyesuaian kurikulum agar sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Contoh dalam contoh proses dalam pendidikan seperti guru menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan pemahaman siswa. Evaluasi dilakukan melalui ujian atau observasi kinerja siswa. Lalu ada kurikulum direvisi agar lebih sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja. Yang kedua yaitu ada pengertian kebijakan. Kebijakan adalah prinsip, aturan atau keputusan yang dibuat oleh pihak berwenang untuk mengatur suatu bidang tertentu. Kebijakan bertujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek sosial, ekonomi, dan politik. Karakteristik kebijakan itu dibuat oleh pihak berwenang, misalnya pemerintah atau lembaga pendidikan itu sendiri. Lalu ada bersifat mengatur, memastikan semua pihak terkait mengikuti aturan yang ditetapkan. Kebijakan juga tujuan untuk perubahan atau perbaikan, misalnya meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, supaya teman-teman lebih mengerti ya, contoh kebijakan dalam pendidikan seperti pemerintah menerapkan kebijakan Merdeka Belajar untuk memberikan fleksibilitas dalam sistem pembelajaran. Lalu ada kewajiban wajib belajar 12 tahun yang bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh anak Indonesia. Yang ketiga yaitu pengertian pendidikan adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi, keterampilan, pengetahuan, dan karakteristik seseorang agar dapat berkontribusi secara positif dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat. Pendidikan dapat berlangsung secara formal yaitu di sekolah atau universitas, non formal, kursus atau pelatihan, dan informal seperti pengalaman sehari-hari dalam keluarga dan lingkungan. Tujuan utama pendidikan adalah menciptakan individu yang berilmu, berakhlak, dan mampu menghadapi tantangan kehidupan. Nah, teman-teman semua, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan utama yaitu proses kebijakan pendidikan. Proses kebijakan pendidikan adalah serangkaian tahapan dalam perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan sistem pendidikan. Proses ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, tenaga pendidik, peserta didik, dan masyarakat. Secara umum, proses kebijakan pendidikan meliputi 1. Identifikasi masalah, yaitu mengidentifikasi tantangan dan kebutuhan dalam sistem pendidikan. 2. Perumusan kebijakan atau menyusun rancangan kebijakan berdasarkan analisis dan kajian akademik. Ketiga, yaitu pengambilan keputusan adalah otoritas terkait, misalnya pemerintah atau Kementerian Pendidikan. Menetapkan kebijakan resmi. Keempat, itu implementasi kebijakan. Pelaksanaan kebijakan di lembaga pendidikan dan masyarakat.
kelima yaitu evaluasi dan revisi. Adalah menilai efektivitas kebijakan dan melakukan revisi jika diperlukan untuk perbaikan. Nah, proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan yang diterapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan, aksesibilitas, dan relevansi dengan kebutuhan masyarakat, serta pengembangan zaman. Sekian dari saya. Terima kasih. Dalam konsep proses kebijakan pendidikan, terdapat proses-proses yang harus diselesaikan oleh para pengambil keputusan. Proses ini bertujuan untuk menyusun strategi yang muncul sesuai dengan permasalahan. Di antaranya, meliputi proses yang pertama yaitu ada inisiasi. Tahap inisiasi dimulai ketika potensi masalah muncul. Potensi masalah tersebut akan terlihat ketika dilakukan upaya untuk mengurangi masalah tersebut. Dapat diselesaikan dengan baik. Pada tahap ini, masalah tidak perlu dirumuskan, tetapi perlu dikaji lebih detail apakah masalah tersebut perlu dirumuskan ataupun tidak. Proses inovasi juga dilakukan pada fase ini, di mana kerangka masalah umum dirancang dan dibuat. Selain itu, perlu juga dilakukan pengumpulan informasi terkait kebijakan secara umum dan mengantisipasi opsi-opsi kebijakan yang diharapkan dapat dikembangkan. Proses yang kedua yaitu ada estimasi. Pada tahapan ini, masalah dikaji secara ilmiah, empiris, dan proyektif untuk melihat apa yang akan menjadi konsekuensi dari keputusan tersebut. Fokusnya yang diharapkan dengan menggunakan pendekatan teknis yang berbeda, kebenaran standar seringkali tidak didapat secara menyeluruh karena alat atau metode yang terbatas. Proses yang ketiga yaitu ada seleksi. Pada tahap seleksi ini terkait dengan keputusan setelah dilakukan analisis, kebijakan merupakan perumusan dan evaluasi pengambilan keputusan. Seringkali didasarkan pada perhitungan dan penilaian teknis, tetapi aspek lain juga harus dipertimbangkan seperti keterlibatan pihak lain dengan tujuan ideologi moral dan referensi yang berbeda. Proses keempat yaitu implementasi. Tahap ini merupakan tahap melaksanakan pilihan yang telah disepakati. Kelayakan nyata dari opsi yang dipilih diusulkan pada fase sebelumnya. Kebijakan masih berupa gagasan, sedangkan pada fase implementasi kebijakan dapat diwujudkan menjadi kenyataan. Proses yang kelima yaitu evaluasi. Pada tahap implementasi lebih merupakan perubahan ke dunia nyata, sedangkan pada tahap ini lebih bersifat retrospektif. Pada tahap ini berusaha mencoba mencari jawaban seberapa sukses kebijakan yang dipilihnya. Pada tahap ini juga pengukuran dilakukan dengan indikator yang telah dilakukan. Proses yang terakhir yaitu ada terminasi. Terminasi berhubungan dengan penyesuaian kebijakan yang tidak ada, layak berlebihan, tidak perlu atau tidak lagi cocok dengan keadaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa proses kebijakan merupakan proses yang kompleks. Proses ini berlaku untuk berbagai individu, kelompok, dan masyarakat yang memiliki dampak psikologis dan lingkungan yang berbeda. Namun, langkah ini harus dilakukan dengan benar untuk menghasilkan kebijakan yang proaktif dan dapat mengatasi masalah atau problem solving. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi strategi kebijakan pendidikan. Yang pertama yaitu ada perencanaan yang matang, di mana implementasi kebijakan pendidikan harus diawali dengan perencanaan yang matang, yaitu dengan menetapkan tujuan yang jelas, memahami kebutuhan pendidikan di masyarakat, serta mengidentifikasi tantangan yang mungkin muncul. Perencanaan juga mencakup analisis sumber daya yang tersedia, baik dalam bentuk anggaran, tenaga pendidik, maupun infrastruktur pendukung agar kebijakan dapat berjalan secara efektif. Yang kedua yaitu ada sosialisasi dan komunikasi. Agar kebijakan dapat diterapkan dengan baik, perlu adanya sosialisasi kepada semua pihak yang terlibat, termasuk guru, siswa, orang tua, dan masyarakat.
Komunikasi yang efektif melalui berbagai media seperti seminar, pelatihan, dan media sosial sangat penting agar semua pihak memahami kebijakan, manfaatnya, serta cara penerapannya di lapangan. Yang ketiga yaitu ada penyediaan sumber daya. Pelaksanaan kebijakan pendidikan memerlukan dukungan sumber daya yang memadai, seperti dana operasional, tenaga pendidik yang kompeten, serta sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran. Selain itu, pengembangan kapasitas guru dan tenaga kependidikan melalui pelatihan dan workshop juga menjadi bagian penting agar kebijakan dapat diterapkan dengan maksimal. Yang keempat yaitu ada pelaksanaan dan pengawasan. Kebijakan harus diterapkan secara bertahap dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan agar tidak mengganggu sistem pendidikan yang sudah berjalan. Pengawasan secara berkala diperlukan untuk memastikan kebijakan dijalankan sesuai dengan rencana serta untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi sehingga dapat segera dicari solusinya. Yang kelima yaitu ada evaluasi dan perbaikan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas kebijakan serta dampaknya terhadap sistem pendidikan. Data dan masukan dari berbagai pihak digunakan untuk menilai apakah kebijakan berjalan sesuai harapan atau perlu diperbaiki. Jika ditemukan kelemahan, maka dilakukan revisi atau penyesuaian agar kebijakan dapat lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Yang terakhir yaitu ada inovasi dalam implementasi kebijakan. Inovasi menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan, terutama dengan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dan administrasi. Selain itu, pendidikan baru dalam metode pengajaran seperti pembelajaran berbasis proyek dan kolaborasi dengan sektor swasta atau komunitas pendidikan dapat membantu meningkatkan efektivitas kebijakan serta memberikan dampak positif bagi peserta didik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang 6 model kebijakan pendidikan. Yang pertama itu ada model kelembagaan. Model ini menekankan bahwa kebijakan pendidikan dibuat dan dijalankan oleh lembaga atau institusi resmi seperti pemerintah, Kementerian Pendidikan, atau sekolah. Misalnya, pemerintah membuat aturan tentang kurikulum yang harus diikuti oleh semua sekolah. Kemudian yang kedua ada model proses. Nah, model ini menggambarkan bahwa kebijakan pendidikan dibuat melalui tahapan-tahapan tertentu, seperti perencanaan, diskusi, pelaksanaan, dan evaluasi. Contohnya, sebelum mengubah kurikulum, pemerintah mengadakan penelitian, berdiskusi dengan ahli, lalu menerapkannya secara bertahap. Kemudian yang ketiga itu ada model sistem. Nah, model ini tuh melihat kebijakan pendidikan sebagai bagian dari sistem yang lebih besar. Artinya, jika satu bagian berubah, maka bagian lain juga akan terpengaruh. Misalnya, jika sekolah memperpanjang jam belajar, maka ini akan berdampak pada guru, siswa, dan orang tua. Kemudian yang keempat itu ada model rasional. Model ini menggunakan pendekatan yang logis dan berbasis data dalam membuat kebijakan. Keputusan dibuat berdasarkan penelitian dan bukti nyata. Contohnya, jika riset menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis teknologi lebih efektif, maka kebijakan pendidikan akan mendukung penggunaan teknologi di sekolah. Kemudian yang kelima itu ada model penyelidikan campuran. Nah, model ini tuh menggabungkan berbagai metode atau pendekatan dalam menyusun kebijakan. Misalnya dalam menentukan kebijakan pendidikan, pemerintah bisa menggabungkan hasil penelitian, masukan dari masyarakat, dan kebijakan lama yang sudah terbukti efektif. Kemudian yang keenam itu ada model teori elit. Nah, model ini tuh menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan seringkali ditentukan oleh kelompok tertentu yang memiliki pengaruh besar seperti pejabat tinggi, pemilik sekolah swasta, atau tokoh pendidikan. Contohnya, jika sekelompok pengusaha ingin masukkan lebih banyak pelajaran bisnis ke dalam kurikulum, mereka bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah. Baik teman-teman semua, jadi kesimpulan dari presentasi hari ini yaitu proses kebijakan pendidikan melibatkan tahapan sistematis mulai dari perumusan masalah, penyusunan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan revisi kebijakan. Pertama, isu-isu dalam pendidikan diidentifikasi, lalu rencana dan strategi dikembangkan untuk mengatasinya. Setelah kebijakan diimplementasikan, evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitasnya, yang kemudian menjadi dasar untuk revisi. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam proses belajar mengajar dan harus adaptif terhadap perkembangan masyarakat. Integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pendidikan juga penting untuk membentuk karakter bangsa. Dengan demikian, kebijakan pendidikan yang baik
memerlukan partisipasi masyarakat dan evaluasi berkelanjutan agar tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Alhamdulillahirrabbilalamin, presentasi hari ini telah selesai. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih kepada ibu dan rekan-rekan sekalian yang telah menyimak presentasi kami. Mohon maaf bila kami ada kekurangan dan salah kata. Saya Acep Jupiter selaku moderator menutup presentasi hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.